Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa praktek algoritma TEL 1801 dan 1802. Pagi ini saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah daring kita, yaitu ini ada di bab modul overview. Jadi nanti teman-teman bisa akses di materi yang sudah saya share modulnya. Ini ada di halaman 86 ya. Oke, modul overview ini tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah memahami konsep assignment dan operasi variabel. Jadi seperti yang sudah kita pahami, teman-teman dari pertemuan awal itu sudah kita belajar dari mulai variabel, tipe data, assignment function satu nilai ke dalam satu variabel tertentu. Kemudian yang kedua memahami tipe data dasar, kita belajar ada string, ada mana yang termasuk ke dalam integer atau bilangan bulat, yang mana yang termasuk ke dalam floating point atau pecahan, yang mana termasuk ke dalam boolean dan selanjutnya. Memahami dan menerapkan konsep analisa kasus ya. Kemudian dengan di dalam materi yang berikut ini saya akan coding live tadi sudah saya codingkan ya. Jadi sebelum recording ini saya sudah akan coding dulu live di Pascal menggunakan untuk analisis kasus katakanlah pertama untuk menghitung tunggu ideal. Jadi tunggu ideal itu nanti ada rumusnya, misalkan apakah seorang itu tubuhnya ideal atau di atas normal, mungkin terlalu gemuk, atau misalkan di bawah normal atau terlalu kurus. Nah, jadi case yang kedua, misalkan kita akan bikin, karena saya sudah mengkodingkan di sini adalah untuk pecahan uang. Misalnya ini, kalau kita punya pecahan uang 50.000, berapa sih 20 ribuannya, berapa 10 ribuan, atau berapa seribuannya itu. Oke, langsung saja teman-teman bisa langsung dicoba nanti di coding Pascal-nya. Kita masih menggunakan Pascal. Nah, di masa pandemi ini saya kira Pascal masih lebih mudah kita gunakan, terutama penggunaan RAM-nya hanya sedikit, kurang lebih hanya 8 MB. Jadi menggunakan Pentium 2 pun sebenarnya ini masih jalan. Terus sekarang kita menggunakan komputer sudah sangat canggih. Mungkin rata-rata dan menggunakan kita PC katakanlah dari mulai Core i3 ke atas ataupun misalkan masih menggunakan Pentium pun masih jalan baik. Oke teman-teman, atau bisa teman-teman yang bisa coding di handphone kan menggunakan gadget seperti yang sebelumnya kita praktis, silakan saja. Oke, saya langsung share screen codingan. Oke, ini adalah pertama yang akan saya buat adalah saya akan menjelaskan ke teman-teman tentang tubuh ideal. Jadi kita akan coding. Oke, sebentar. Ini oke, saya coba nama filenya nih tubuh ideal. Jadi kalau kita kan di karakternya dibatasi hanya 8 ya. Jadi ini tubuh ideal saya sudah saya tubuh ideal, oke ya. Oke. Saya sudah codingkan teman-teman. Ini pertama adalah akan modul overview itu memahami kepada teman-teman bersingkat ya. Yang mana yang masuk ke dalam kamus global, yang mana masuk ke dalam program utama, yang mana tipe data ini, yang mana fungsionalitasnya ini. Oke, saya buat nama programnya adalah program tubuh ideal. Kemudian UCCRT itu biasa karena menggunakan string underdose pakai UCCRT, var di sini A, kemudian B, C, tipe datanya real. Real itu masih ingat pecahan floating point ya. Misalkan kita punya data 80.5, 80,5 kita menggunakannya real. Kemudian bikin ini adalah program utamanya, clear screen untuk menghapus layar, write masukkan tinggi badan, readline A, berarti A ini adalah untuk tinggi badan. Tinggi badannya berapa sih? Misalkan 163 ya. Write masukkan berat badan, berat badannya berapa sih? Misalkan 62,5 misalkan atau 63 ya.
Kemudian di sini ada rumusnya nih teman-teman. Jadi teman-teman ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah bahwa tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,1. Itu untuk menentukan rumusnya seorang bertubuh ideal atau tidak. Nah, kemudian maka kalau kita masukkan ke dalam kode program, kita tinggal masukkan aja berarti A ini kan di sini sebagai tinggi badan ya. Berarti A dikurangi 100 dikurangi dalam kurungnya berarti A tinggi badan tadi dikurangi 100 dikali 0,1. Kemudian kita seleksi, mesti ingat ya, selection menggunakan if, kemudian bisa menggunakan case off ya, kelas kali. If berarti kita gunakan nih, if jika B sama dengan C, maka artinya jika B itu tadi apa? B itu berat badan. C itu apa tadi? C itu adalah parameter yang kita untuk menentukan apakah seseorang itu bertubuh ideal atau tidak. Jadi rumusnya gimana? Tadi tinggi badan berarti 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,1 ya. Berarti jika B sama dengan C, maka tulis berat badan Anda ideal. Ya, ini typo, saya perbaiki langsung. Ideal. Jadi misalkan tingginya segini nih 165 katakanlah beratnya berapa 60 apakah nanti termasuk ideal atau tidak itu. Kemudian else berarti jika tidak, berarti ada statement berikutnya. If B itu berarti jika berat badannya tadi lebih besar dari C, dari patokan tadi indikatornya tubuhnya normal ideal atau tidak, maka ini berarti kita berketerangan berat badan Anda di atas normal. Jadi misalkan tingginya 163, beratnya di atas 62 lebih. Nah, ternyata di atas normal, artinya itu terlalu gemuk, mungkin perutnya terlalu buncit, orang-orang ada yang lain. Else jika tidak, berarti ini adalah B-nya kurang dari C ya, berarti B-nya, karena ada else ya, kan tadinya B lebih dari C. Kalau ada else, berarti kalau kita tulis di seleksinya boleh tulis dalam kurung if B kurang dari C, artinya beratnya kurang dari struktur tadi batasan parameter normal. Berarti misalkan gini, tingginya 163, beratnya adalah 35 itu. Itu kan berarti di bawah normal. Artinya laki-laki tersebut terlalu kurus. Maka harus banyak makan, banyak olahraga supaya tubuhnya ideal ya. Kita cobakan codingnya. Kita tekan Alt F9, kemudian di sini oke, udah sukses. Terus ini kayak continue, oke. Saya coba ya. Asumsinya berat badannya aja dulu lah. Saya tinggi 163, kemudian berat badan terakhir sekarang saya 63. Oke, ternyata pesannya berat badan Anda di atas normal. Jadi, padahal saya merasa tidak terlalu besar, katakanlah saya, tapi ternyata dengan tinggi yang 163, kalau berat badannya 63, bukan harus 80, ternyata ini pun sudah di atas normal. Artinya mungkin yang ideal bagi saya ya tingginya 163, mungkin sebaiknya 59 mungkin ya. Itu kalau dulu saya cobakan, misalkan kita coba yang kedua, misalkan ini coba saja, misalkan beratnya 163, tadi pas tadi tinggi 163, beratnya tadi 35 katakanlah, maka tadi di bawah normal, maka terlalu kurus, ya. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, jadi di bahasan ini teman-teman harus pahami lagi, model of review itu adalah snapshot mengingat kembali dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir ini, karena ini sudah di pertemuan akhir, apa itu penggunaan tipe data, penggunaan variabel, assignment, atau yang lainnya, dan case study. Case study ini tentunya pertama kan kita bikin program tubuh ideal. Oke, yang kedua, saya sudah codingkan, saya sudah membuat program untuk pecahan uang ya.
Cari dulu, tadi udah saya codingan biar lebih cepat aja. P pecah uang. Oke, saya tulis ini ya. P pecah uang, karena potong ya. Oke, saya buat di sini P pecah uang, case tadi yang kedua. Jadi langsung saja saya sudah codingkan. Ini ada program pecahin uang. Seperti biasa teman-teman jangan sampai lupa lagi judul program tentu tidak boleh ada spasi. Tapi kalau makan underscore boleh. Kalau seperti ini boleh. Ini tidak masalah. Ini masih tetap betul. Kemudian isi CRT kita menggunakan screen yang ada DOS, var, A, login, kita bikin variabel tambahan P1, P2, P3, sisa login. Masih ingat login? Untuk apa? Jadi saya sampaikan dulu di pertemuan ketiga ya, pertama saya sampaikan ada dua tipe data yang berhubungan, ada bilangan bulat, ada floating point atau pecahan. Jadi sebenarnya yang berhubungan dengan angka ya. Jadi kalau bilangan bulat itu saya sampaikan dulu mesti ingat berlaku operator dan matikannya selain tambah, kali, kurang, bagi ada div, ada mod ya. Ya, div itu adalah pembagian bilangan bulat. Ini nggak boleh dilupakan oleh teman-teman. Kemudian kalau mod hasil sisa pembagiannya. Jadi kalau misalkan saya buatkan, tapi kalau misalkan untuk tipe pecahan, maka tadi hanya berlaku tambah, kali, kurang, bagi. Misalkan untuk saya tipe data real nih, 9 bagi 2 per 2 berapa? 4,5. Karena tipe datanya adalah pecahan. Tapi kalau saya misalkan berasumsi untuk beberapa bilangan bulat, katakanlah 9 div 2 berapa? 4. Karena 4 kali 2, 8. Kita bulatkan, 4 itu pembagiannya bulat. Lalu sekarang 9 mod 2 berapa? 1. Karena tadi 4 kali 2, 8. Berarti sisa 1 gitu ya. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman. Berarti yang termasuk ke dalam tipe data tadi yang memiliki nilai kepengurutan atau ordinal, itu punya suksesor atau nilai sesudahnya dan predesesor nilai sebelumnya, itu adalah tipe data seperti in, integer ya, kemudian long in berarti sama, long in kan untuk integer, cuma jangkauannya lebih luas, kalau pasal sampai 2 miliar ya. Tapi kalau untuk real tidak bisa. Makanya kalau kita berhubungan dengan aplikasi seluler, dulu saya sampaikan ya, aplikasi mungkin di warnet, kalau sekarang mungkin masih ada ya. Kalau dulu wartel sekarang sudah ada. Itu menggunakan konsep dengan div dan mod ini. Oke. Saya lanjutkan di sini tipe datanya login, digit ini program utama, dari screen, hapus dulu layarnya karena kita menggunakan Android DOS. Tulis di sini masukkan jumlah uang yang akan diambil. Misalkan kita hasilnya ngambil berapa, nanti komputer akan menentukan berapa nih nilai pecahan 20.000-nya. Asumsinya programnya ini saya akan yang membuat untuk sudah 20.000-nya berapa, 10.000-nya berapa, 1.000-nya berapa gitu. Oke, kemudian read line A itu untuk login tadi ya, jumlah uang yang akan diambil ini. Kemudian jika A lebih besar sama dengan 20.000, jadi A itu lebih dari 20.000, bisa kita ambil 50.000 atau 100.000 atau berapa, maka P1 ini adalah A div 20.000. Berarti kalau saya ngambil 50.000 tadi berapa? 50.000 bagi 20.000, berarti ada berapa? 20.000 aja kan ada 2 ya. 20.000 gitu kan. Kemudian sisanya adalah A itu untuk apa? Uang yang diambil tadi dikurangi P1. P1 itu tadi yang kita menghitung untuk A-nya yang dibagi bilangan bulat dengan 20.000. Jadi berarti A dikurangi P1 kali 20.000. Nah, kemudian jika sisa lebih besar sama dengan 10.000, ya, kita ambil 10.000 nih, dan sisanya kurang dari 20.000, berarti misalkan contohnya 15.000, kan lebih dari 10.000 ya, pendengar. Dan kurang dari 20.000, 19.000, kan? Kalau 20.000 bisa nggak? Tidak bisa, karena tidak ada sama dengan operatornya. Jadi perlu diingat ya di model operator ini. Kalau ini nih, sisa lebih besar sama dengan 10.000, 10.000-nya masuk kan? Karena ada operator sama dengan di sini. Oke. Maka P2 diisi dengan sisa div 10.000.
Jadi sisanya kita bagi dengan 20.000 tadi. Sorry, sisa div dengan 10.000 bagi dengan 10.000. Kemudian sisa adalah sisa dikurangi P2 kali 10.000. Kemudian N yang terakhir, jika sisa kurang dari 10.000, maka P3 diisi dengan sisa div 1000. Ya. Cek dulu codingnya. Oke, kita lihat skripnya. Yang terakhir betul ya, jika sisa kurang dari 10.000, dan bikin P3 berarti sisa di 1000. Jadi kalau misalkan kita ngambilnya uangnya cuma 10.000 nih, misalkan 9.000. Berapa berarti yang bisa dihitung kan hanya ribuan. Oke, yang terakhir adalah berarti kita tuliskan penarikan uang yang diambilnya berapa lembar 20 ribuan, berapa lembar 10 ribuan, kemudian berapa lembar ribuan. Oke, saya back lagi ke paskalnya. Oke, ini ya. N berarti saya coba compile. Oke, saya coba jalankan. Misalkan saya ambil tadi 50.000. 50.000 berarti berapa? 20 ribuannya 2. 10.000 1 ya. Oke. Berarti di sini 2 lembar jumlah penarikan uang yang dilakukan adalah 2 lembar 20 ribuan, 1 lembar 10 ribuan. Ya kan? Oke, kita coba sekarang di yang lain. Misalkan saya ambil 30.000. Berarti 1 lembar 20.000 kan? 20.000, 1 lembar 10 ribuan. Oke, sekarang saya ambil 10.000. Berarti hanya 1 lembar 10.000 kan? Saya ambil sekarang 9.000. 9 lembar ribuan. Oke. 100.000. Berarti Bapak hitung lagi dan berarti 20 ribuannya ada 5 ya. Nah, oke teman-teman, saya kira ini untuk materi kita pesan ini. Untuk tugasnya nanti saya akan minta teman-teman. Jadi pertama teman-teman di hari ini harus codingkan seperti yang sudah saya share melalui jaring via Zoom yang cari coding di YouTube ini. Kemudian saya share di kelas yang biasa kita punya di Google Classroom. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti mungkin di sosial media yang saya share, silakan saja. Nah, nanti di sini yang dikerjakan adalah program tubuh ideal dan program bertahan. Plus untuk tugasnya teman-teman kerjakan yang ini nih, program garis dan program IPK. Oke. Saya kira itu untuk teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, tentu kita masih bisa koordinasi di grup WhatsApp kelas kita dan di grup Google Classroom. Silakan. Saya akan standby di kelas kita ini. Jadi kita di jam 9 ya, jam 9 sampai jam 11. Untuk kelas yang kedua, jam 11 sampai jam 1, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.